Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil rangkuman keamanan sistem komputer dengan dua buku, yaitu buku pertama yang berjudul Computer Forensic Investigation Network, Intrusion dan Cybercrime, dan buku kedua Hacking Expose Computer Forensic, yang dimana ada saya pengampunya Pak Rangga Firdaus, Eskom Mkom, yang disusun oleh kami bertiga, yaitu Adela Zwantika, Naila Ayuni Putriaka, dan saya sendiri Zeta dan Pratama. Buku satu. Oke, yang buku pertama yaitu Computer Forensic Investigation Network Instruction and Cybercrime, yang dimana 3 chapter, yaitu chapter pertama Network Forensic dan Investigation Log. Pada bab pertama ini menjelaskan konsep dasar dari network forensik, yaitu proses menyelidiki dan menganalisis aktivitas di jaringan komputer untuk mengungkap adanya kejahatan cyber atau pelanggaran keamanan. Tujuan dari network forensik adalah menemukan bukti yang menunjukkan siapa pelakunya, apa yang dilakukan, kapan itu terjadi, dan bagaimana caranya. Salah satu alat penting dalam network forensik adalah log file. Log adalah catatan otomatis yang dibuat oleh sistem atau perangkat jaringan seperti firewall, router, atau server. Log mencatat aktivitas penting seperti siapa yang login, alamat IP yang mengakses, data yang dikirim, dan sebagainya. Beberapa jenis log penting yang sering digunakan dalam investigasi forensik adalah 3, yaitu firewall log, router log, system log. Firewall log mencatat data yang masuk dan keluar dari jaringan melalui firewall. Yang kedua, router log memberi informasi tentang pergerakan data dan jaringan. Yang ketiga, system log atau C-log menyimpan catatan aktivitas internal komputer seperti kapan user login atau proses apa saja yang bisa dijalankan. Dalam penyelidik forensik, investigator akan menganalisis login ini untuk melihat pola mencurigakan menghubungkan kejadian satu dengan yang lainnya, dan mencuri jejak aktivitas ilegal seperti peretasan, pemindaian port, atau pencurian data. Untuk chapter kedua akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya chapter 2 yaitu tentang investigasi lalu lintas jaringan atau network traffic. Bab ini membahas bagaimana investigator memantau dan menganalisis lalu lintas jaringan untuk mencari bukti kejahatan digital. Ketika perangkat seperti komputer atau smartphone terhubung ke jaringan, kita mengirim dan menerima data dalam bentuk paket dengan bantuan alat seperti Wireshark, yaitu alat populer untuk menangkap isi data detail. Kemudian TCP DAP, yaitu alat berbasis teks untuk merekam dan menganalisis lalu lintas jaringan. Investigator dapat melihat siapa yang berkomunikasi melalui IP pengirim dan penerima, apa yang dikirim, jenis data atau file, kapan komunikasi terjadi, dan protokol yang digunakan seperti HTTP, FTP, dan lain-lain. Melalui traffic analysis ini, investigator bisa mendeteksi berbagai jenis serangan, misalnya sniffing, yaitu menyadap data yang dikirim ke dalam jaringan. Port scanning, yaitu upaya mencari celah keamanan dengan memindai port terbuka. Data exfiltration, yaitu proses mengumpulkan data dari jaringan tanpa izin. Hasil analisis ini sangat penting untuk melacak sumber serangan dan menentukan langkah hukum atau pencegahan selanjutnya. Baik, selanjutnya chapter 3 dengan topik investigasi serangan web atau web attack. Bab ini membahas serangan-serangan yang terjadi melalui website dan bagaimana cara menyelidikinya. Saat ini banyak hacker menggunakan kelemahan pada aplikasi web sebagai pintu masuk ke dalam sistem. Serangan yang sering terjadi yaitu SQL injection atau penyerangan memasukkan kode berbahaya ke dalam dokumen atau from login untuk memanipulasi database. Yang kedua, cross-site scripting, yaitu penyerangan menyisipkan script bahaya agar dijalankan oleh browser pengguna lain. Dan yang terakhir, directory traversal, upaya mengakses rahasia di server web yang seharusnya tidak bisa diakses oleh orang lain. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah sebuah website diserang, dan di investigator akan mencari tanda-tanda seperti berikut ini. Ada 3 poin. Yang pertama, URL yang sangat panjang dan mencurigakan. Yang kedua, perubahan file pada folder website. Dan yang terakhir, aktivitas abnormal pada web login. Login yang penting dalam penyelidikan ini adalah web server log, seperti APS log atau
IIS login. Investigator akan memeriksa catatan permintaan HTTP, penerimaan GET atau POST, serta jejak aktivitas user dan attacker. Pengetahuan tentang struktur direktori website dan basis data sangat diperlukan untuk memahami alur serangan ini. Oke, di sini ada buku 2 yang dimana judulnya Hacking Exposed Computer Forensic. Yang chapter pertama ini terdapat 3 chapter juga ya. Yang chapter pertama proses forensik, the forensic process. Bab ini membahas langkah-langkah standar yang digunakan dalam penyelidikan forensik digital. Langkah-langkah tersebut meliputi 4 poin. Yang pertama ada identifikasi. Investigator mendeteksi bahwa telah terjadi insiden seperti pencurian data, file yang dihapus, atau aktivitas tidak sah dalam sistem. Yang kedua ada pengumpulan bukti. Dilakukan dengan hati-hati agar data tidak berubah. Investigator menggunakan alat seperti word blocker dan melakukan imaging untuk membuat salinan utuh dari media penyimpanan. Yang ketiga ada analisis. Investigator mencari bukti dalam salinan yang telah dibuat, memeriksa file, metadata, sistem file, memori, dan lainnya. Yang keempat ada pelaporan. Semua hasil analisis ditulis dalam laporan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tujuan utama dari forensik mendeteksi Tujuan utama dari forensik ini adalah menjaga integritas bukti agar bisa diterima di pengadilan. Langkah-langkah utama dalam proses investigasi, yang pertama ada identifikasi per insiden. Tahap pertama adalah mendeteksi bahwa telah terjadi sebuah insiden digital. Sumber informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi insiden meliputi sistem deteksi dan pencegahan intrusi IDS atau IPS, log dari firewall atau server, notifikasi dari pengguna yang mencurigai adanya aktivitas tidak wajar, alat monitoring jaringan. Yang kedua ada persiapan dan perencanaan. Langkah ini melibatkan persiapan alat dan sumber daya yang dibutuhkan untuk investigasi, termasuk persiapan perangkat lunak dan perangkat keras forensik. Penetapan personel yang berwenang, penentuan ruang lingkup investigasi, dan perencanaan waktu dan koordinasi dengan pihak lain. Yang ketiga ada akuisisi bukti. Akuisisi bukti adalah proses pengumpulan data digital dari sistem target. Metode akuisisi harus menjamin keutuhan data dan meminimalkan gangguan terhadap sistem asli. Teknik umum yang digunakan. Teknik umum yang digunakan adalah disk imaging, memory dump, log collection, snapshot virtualisasi. Data analisis bukti digital. Tahap ini bertujuan untuk menafsirkan dan memahami bukti yang telah dikumpulkan. Analisis forensik akan membuat timeline kejadian, melakukan pencarian kata kunci menggunakan hashing MD5 untuk memverifikasi keaslian file, melakukan file carving untuk mengekstraksi file dari disk, mengidentifikasi aktivitas jaringan mencurigakan. Yang terakhir ada dokumentasi dan pelaporan. Dokumentasi sangat penting untuk memberikan bukti bahwa penyelidikan dilakukan secara sah dan profesional. Komponen dokumentasi mencakup prosedur yang telah dilakukan, bukti yang ditemukan, perangkat dan teknik yang digunakan, waktu dan tanggal setiap aktivitas, serta identitas personel yang terlihat. Selanjutnya ada tantangan dan hambatan dalam investigasi forensik digital, antara lain informasi penting sering berada di RAM yang akan hilang jika perangkat dimatikan. Yang kedua, beberapa malware dapat menghapus jejaknya sendiri atau menyamar sebagai proses sistem. Yang ketiga, pelaku dapat menggunakan teknik seperti enkripsi, steganografi, atau overwrite data untuk menghapus bukti. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya chapter 2 mengenai topik dasar-dasar komputer atau komputer fundamental. Untuk menjadi investigator forensik yang baik, seseorang harus memahami cara kerja dasar komputer. Bab ini menjelaskan sistem file yang berisi NTFS, FAT32, dan cara data disimpan dalam hard drive, buat proses dari BIOS hingga sistem operasi berjalan, memori dan penyimpanan memiliki RAM, hard disk, cache, dan cara data berpindah antar komponen. Ketika file dihapus, data sebenarnya belum hilang. Hanya menandai root tersebut sebagai siap diisi ulang, sehingga file masih bisa ditemukan. Sejak juga tersimpan dalam artefak sistem seperti drive, Windows, temporary browser cache, dan file log aplikasi. Semua ini bisa menjadi petunjuk untuk investigasi. Di chapter 3, yaitu dengan topik persiapan laboratorium, forensik, lab kedua,
internal dan yang terakhir komputer. Kedua, perangkat lunak ini terdiri dari program seperti Mcas, Autoplay, dan Kali Linux. Kemudian yang kedua, alat penghitung file menganalisis secara langsung harus ada backup dari setiap uji dan laboratorium offline dan kebutuhan dari membuat bahwa saat gunakan untuk menangkap data dan melihat apakah ada aktivitas yang mencurigakan atau tidak. Nah, sementara forensik menjelaskan tahapan demi tahapan penyelidikan forensik digital, identifikasi, pengumpulan analisis hingga pelaporan. Dan buku ini juga menekankan pentingnya pemahaman tentang dasar-dasar laboratorium. Jadi secara keseluruhan, kedua buku ini menegaskan bahwa forensik komputer memerlukan pengetahuan teknik, penelitian, dan prosedur yang benar. Yang utamanya adalah menemukan pelaku kejahatan digital agar tanggapan. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Saudari Dara dan terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami terkait rangkuman dari kedua buku tersebut. Dan terdapat 3 chapter dari masing-masing buku. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.